Shalom guru-guru KKR. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Jadi bertemu lagi kita dalam bahan sermon sekolah minggu kita pada hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sermon sekolah minggu kita, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini belajar akan firman Tuhan yang akan kami sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu kami. Berkati dan urapi kami sehingga firman Tuhan yang kami pelajari hari ini mampu kami sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi renungan buat adik-adik sekolah minggu kita pada minggu tanggal 21 Februari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda lalu naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Ketika orang banyak yang bersama-sama dengan dia, ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya di antara orang mati, memberikan kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Pelayan Tuhan yang kekasih dalam Kristus Yesus, pada hari Minggu ini ada baiknya kita menyiapkan beberapa bahan yang akan kita pertunjukkan untuk adik-adik sekolah minggu kita, seperti daun palem, kain yang berwarna-warni, lalu sebuah foto keledai. Mungkin bisa kita ambil sebuah foto di dalam internet untuk menunjukkan kepada adik-adik sekolah minggu kita bahwa Yesus pada saat melewati mau datang ke kota Yerusalem itu, Yesus tidak menunggangi kuda, tapi Yesus kita menunggangi seekor keledai muda. Jadi pelayan yang terkasih, pada saat itu banyak orang yang mendengar bahwa Yesus akan segera lewat dari kota Yerusalem. Jadi untuk menyambut kedatangan Yesus ke kota Yerusalem itu banyak hal yang sudah dipersiapkan oleh orang-orang yang sudah mendengar berita itu. Bahkan orang-orang yang sudah mendengar bahwa Yesus telah melakukan mukjizat besar seperti yang tertulis dalam nats kita pada hari ini, orang-orang yang telah melihat ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur. Jadi pelayan Tuhan yang terkasih, pada saat Yesus melewati jalan menuju Yerusalem, banyak orang yang telah menunggu Yesus, menunggu kapan Yesus akan lewat. Jadi ketika Yesus lewat, mereka akan bersorak beramai-ramai sehingga suasananya jadi meriah gitu. Jadi pada saat itu ada orang yang memakai daun palem, ada juga orang yang meletakkan kain di tepi jalan supaya ketika Yesus lewat, kain itu dipijak oleh Yesus sendiri. Tapi yang menarik, yang unik di sini, pelayan Tuhan yang terkasih, sebenarnya apa yang menjadi lambang daun palem sehingga orang-orang pada saat itu ketika mereka menunggu kedatangan Yesus,
mereka memakai daun palem. Jadi sebenarnya daun palem itu merupakan lambang kemenangan dan kejayaan. Berarti ada harapan besar bagi orang-orang yang mendengar Yesus pada saat itu. Yesus akan membawa kemenangan besar bagi bangsa Israel. Mereka mempercayai bahwa Yesus itu nantinya datang akan membawa kejayaan besar bagi bangsa Israel. Dan juga kenapa harus menunggangi kuda? Kenapa harus menunggangi keledai? Kenapa tidak kuda? Dengan kesederhanaan Yesus. Yesus datang ke kota Yerusalem itu dengan menunggangi keledai. Menunggangi keledai itu artinya Yesus datang bukan membawa peperangan satu antara yang lain, tapi Yesus itu membawa perdamaian satu sama yang lain, membawa ketenangan, dan juga Yesus ingin menunjukkan kesederhanaannya. Dengan kata lain, Yesus yang kita sembah itu penuh dengan kesederhanaan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita membawa anak-anak sekolah minggu kita bahwa dalam menyembah Tuhan, menyembah Yesus tidak harus mewah, tapi mempunyai makna yang mendalam, sederhana tapi istimewa. Yesus itu lahir di tempat yang sangat istimewa, yang sangat sederhana. Jadi kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita bukan dengan kemewahannya, tapi dengan kesederhanaannya. Orang-orang Israel berharap pada saat itu ketika Raja Israel datang, sehingga dikatakannya di dalam ayat 13, Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus akan memimpin bangsa Israel melawan musuh-musuh Israel. Yesus akan menaklukkan semua musuh-musuh Israel. Tapi kedatangan Yesus ke dunia ini bukan seperti itu. Kedatangan Yesus kita ke dunia ini adalah untuk mendirikan kerajaan Allah. Allah yang penuh kasih. Bukan Allah yang tidak memenangkan, tapi memang Allah yang memenangkan. Tapi penuh dengan kesederhanaan. Jadi adik-adik sekolah minggu kita boleh bertanya kepada mereka apa yang sudah mereka persiapkan dalam menyambut Yesus. Apakah seperti layaknya orang-orang Israel dan orang-orang Farisi yang ada pada saat itu dengan sorak-sorainya, Hosana bagi anak, Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel, atau seperti apa? Mungkin dulu orang Israel menyambut kedatangan Yesus ke Yerusalem dengan sorak-sorai, dengan kain mewah, dengan membawa daun palem. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman sekarang, apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus? Bukan dalam arti Natal, dalam kehidupan kita, apa yang sudah kita persiapkan sebagai anak-anak Tuhan? Tandanya Yesus itu hadir, ada di hati adik-adik sekolah minggu. Apa yang sudah dipersiapkan? Apakah selama ini kita pulang dari sekolah minggu, pulangnya sudah begitu saja, atau ada sesuatu firman Tuhan yang dapat kita petik, dapat kita pelajari hari ini kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai contoh, jikalau pada saat itu bangsa Israel mempersiapkan daun palem, kain-kain mewah ketika Yesus datang, ketika Yesus lewat. Jadi pada hari ini adik-adik sekolah minggu kita ajak mempersiapkan diri mereka, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka dalam menyambutnya. Bukan hanya dengan sorak-sorai, tapi dengan yang pertama rajin beribadah, rajin berdoa, rajin belajar, jangan membantah orang tua, jangan terlalu sering main gadget. Permuliakanlah Tuhan dalam kehidupan kita, karena dalam diri adik-adik sekolah minggu juga harus tercermin bagaimana sifat Yesus yang penuh dengan kasih, menghormati satu sama yang lain, tidak dengan kemewahan tapi dengan kesederhanaan. Jadi pelayan Tuhan yang terkasih,
kita membawa anak-anak sekolah minggu kita, adik-adik sekolah minggu kita mempersiapkan dirinya. Bagaimana orang-orang Israel pada saat itu mempersiapkan apa yang mereka siapkan untuk menyambut lewatnya Yesus ke Yerusalem. Demikian juga adik-adik sekolah minggu kita bawa mereka, kita ajari mereka bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka dalam menyambut Yesus benar-benar hadir, lahir di hati mereka. Jadi kita membawa mereka, adik-adik sekolah minggu kita, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Misalnya melakukan hal-hal yang sederhana, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur dan setelah bangun tidur, hal-hal yang sederhana saja. Sehingga adik-adik sekolah minggu kita benar-benar mempunyai persiapan yang khusus untuk menyambut kedatangan Yesus, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel dan juga orang-orang Farisi yang ada pada saat itu melihat Yesus lewat menuju Yerusalem. Demikian jauh firman Tuhan, demikian jauh sermon kita pada hari ini. Tuhan memberkati seluruh guru sekolah minggu agar mampu menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu kita. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih buat waktu yang singkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bantu kami melalui Roh Kudus Tuhan, agar kami mampu menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu kami, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan baik di bumi maupun di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.